Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian plankton. Plankton adalah salah satu jenis makhluk hidup yang terdiri dari tanaman dan hewan. Selain itu, plankton ada juga yang berjenis bakteri dan mikrobiologi. Plankton terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis plankton yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan penyebarannya, berdasarkan daur hidup, dan berdasarkan ukuran tubuhnya. Namun, secara umum, plankton dapat diartikan sebagai organisme hidup yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang ukurannya sangat kecil dengan kemampuan berenang terbatas, sehingga sering ditemukan dan dikatakan melayang, mengambang, atau mengapung dalam perairan, dan mudah terbawa arus. Meskipun demikian, plankton juga merupakan salah satu organisme penting di dalam dunia bawah air, karena salah satu fungsinya yang merupakan bekal makanan bagi kehidupan akuatik, yaitu organisme lain yang hidup dalam perairan. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi plankton yang hidup di air tawar. Yang pertama yaitu alga hijau. Jenis fitoplankton yang memiliki banyak klorofil di dalamnya. Alga hijau sering kita jumpai di ekosistem danau, waduk maupun rawa-rawa. Yang kedua, Chrysophyta. Alga jenis ini adalah plankton yang memiliki warna tubuh hijau keemasan. Alga ini dapat hidup di air tawar dan di air laut. Alga ini memiliki jenis yang bersel tunggal dan bersel majemuk. Yang ketiga, Pyrophyta. Alga jenis ini adalah plankton yang memiliki warna kekuningan. Alga ini adalah alga yang memiliki satu sel dan berkembang biak secara membela diri. Yang keempat, Eugleonophyta. Jenis plankton air tawar yang unik, mampu bergerak bebas karena memiliki gerak flagel, tetapi plankton ini termaksud tumbuhan karena memiliki klorofil. Lanjut, kita akan membahas plankton berdasarkan persebarannya. Yang pertama, secara horizontal. Yang pertama itu plankton nertik. Plankton jenis ini biasanya hidup di perairan pantai dengan kadar garam yang relatif rendah, bahkan terkadang mencapai 510 PSU, yang berarti sudah termaksud dalam perairan air payau di depan muara. Yang kedua, plankton oseanik. Plankton jenis ini biasanya hidup di perairan lepas pantai hingga tengah samudra, sehingga banyak ditemukan di perairan yang salinitasnya tinggi. Dengan luasnya kawasan oseanik ini, maka tak heran bahwa banyak sekali jenis plankton yang termaksud pada golongan plankton oseanik. Yang kedua, secara vertikal. Nah, yang pertama itu epiplankton. Plankton jenis ini biasanya hidup di lapisan permukaan hingga kedalaman sekitar 100 meter. Yang kedua itu mesoplankton. Plankton jenis ini merupakan plankton yang wilayah hidupnya berada di lapisan tengah sekitar kedalaman 100 sampai 400 meter sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang plankton berdasarkan daur hidup. Berdasarkan daur hidup, plankton dibedakan atas 3, yaitu holoplankton, meroplankton, dan tikoplankton. Holoplankton merupakan plankton dengan sifat planktonik, di mana planktonik adalah sifat di mana plankton jenis ini tidak pernah merayap dan hanya mengambang mengikuti arus yang dibawa oleh air. Holoplankton ini tersusun atas fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua yaitu meroplankton. Meroplankton adalah jenis yang dapat dikatakan sebagai plankton setengah-setengah, karena plankton jenis ini hanya akan menjadi plankton saat masih kecil dan saat sudah dewasa akan berubah menjadi nektus dan bentus. Dan terakhir yaitu tikoplankton.
Phytoplankton adalah plankton yang berjenis benthos. Karena berjenis benthos, plankton ini selalu pasrah mengikuti kemana arah arus yang akan membawanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.